Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurulillah, pada subuh yang cerah ini yang baru saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya, kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dilanjutkan mengikuti kajian tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita tafsir dari Al-Baqarah ayat yang ke-84 ya. 84 kemudian sampai 85 kita baca, sampai 886. Kita baca bersama-sama, semoga setiap ayat yang kita baca mendatangkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, surah Al-Baqarah ayat 84. Ayat 83-nya pekan yang lalu kita telah membahas tentang hubungan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, al-ihsan, berbuat baik kepada orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Nah, bagaimana Allah ajarkan itu semuanya kepada
Bani Israel agar tidak diikuti oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Diingatkan kembali kepada Rasulullah SAW agar disampaikan kepada mereka. Begitu pula pada ayat 84 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada orang-orang Yahudi di Madinah agar mengingat nenek moyang mereka di mana mereka banyak menumpahkan darah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa id akhadna wa id, dan ingatlah. Ini diberikan peringatan kembali, ingat-ingat. Nah, agar bisa mengenal kembali sejarah masa lalunya. Dan bagi kita memang ketika ingin lebih baik ke depannya, hendaknya berkaca pada sejarah masa lalunya. Jadi masa lalu itu adalah bagian dari sejarah yang seharusnya kita senantiasa ingat-ingat sehingga bisa mendatangkan semangat di dalam melaksanakan masa depannya. Nah, Bani Israel ini orang-orang Yahudi ini diminta untuk mengingat kembali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nenek moyang mereka. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah oleh kalian ketika akhadna, kami telah mengambil, mitsaqakum, janji setia, janji yang kalian janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Jadi orang-orang Bani Israel ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam, la tasfikuna dima'akum, agar tidak menumpahkan darah. Jadi janji mereka ini, dan mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian. Maksudnya menumpah darah kalian adalah membunuh, al-qatlu, al-qatlu, yaitu membunuh. Kebiasaan Bani Israel tersinggung sedikit bunuh, kalau bahasa sekarang ini tersinggung bacok kan gitu ya. Nah, jadi bahkan mereka tidak segan membunuh nabinya. Nah, itu Bani Israel itu. Yang ngejek nabinya itu sudah biasa, apalagi melakukan kerusakan. Kemudian yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kalian mengeluarkan anfusakum, diri kalian, min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Maksudnya adalah jangan kalian mengusir, tukhrijuna anfusakum, diri kalian. Kenapa dikatakan diri kalian? Karena Bani Israel itu adalah dalam satu kabilah, asal katanya, itu ada satu keturunan gitu. Nah, jangan kalian mengusir anak keturunan atau orang-orang yang sebangsa dengan kalian, min diyarikum summa aqrartum wa antum tasyhadun. Kemudian kalian berikrar memenuhi janjinya. Pada saat itu mereka tidak menumpahkan darah, tidak mengusir sekalipun orang yang beriman. Ada beberapa kejadian-kejadian yang ada. Summa aqrartum, itu ditepati oleh mereka, wa antum tasyhadun, kalian menjadi saksi. Tapi ternyata itu hanya beberapa saat saja. Dan ini kebiasaannya orang-orang Yahudi juga sama. Nanti di mana mereka pada zaman Rasulullah SAW, Yahudi itu terbagi pada 3 golongan, 3 kabilah.
ada kabilah Qainuqa, ya, kemudian Bani Nazir, satu lagi Bani Quraidah. Ya, Quraidah. Nah, rata-rata mereka nanti di dalam, ya, perjalanannya juga sama dalam sejarahnya, yang mereka biasa saling berperang. Sampai-sampai, ya, cerita beberapa pekan yang lalu itu Bani Israel yang terbagi menjadi 12, ya, isnata asyarata naqiba aina, itu mereka saling berperang, berebut air, berebut makanan gitu. Sudah. Nah, pada saat itu juga mereka di kota Madinah itu biasa sering berperang. Belum lagi antara mereka saling membantu antara ketika terjadi perang Aus dan Khazraj. Nah, jadi ternyata itu semuanya mereka biasa melakukan peperangan dan pengusiran. Nah, diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nenek moyangnya dulu pernah berikrar, ya, tidak mau berperang lagi, tidak mau menumpahkan darah lagi. Nah, summa antum haula'i. Nah, maka pada ayat setelahnya itu, kemudian kalian semuanya, antum haula Bani Israel, taqtuluna anfusakum. Nah, kalian tetap saja membunuh, ya, diri kalian, maksudnya membunuh orang lain, saudara sebangsanya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengusir segolongan dari kalian, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, dari kampung halaman mereka. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kalian membantu terhadap mereka dengan berbuat dosa dan permusuhan. Jadi mereka membantu satu sisi, nah, melakukan dosa di sisi yang lainnya. Ya, ketika terjadi peperangan, ya, mereka saling menolong, membantu, ya. Jadi membantu musuhnya memerangi ini. Padahal yang di sini saudaranya, sebangsanya juga membantu. Jadi, ya, mudah juga mereka, ya, diadu domba pada saat itu, dan mudah juga bagi mereka melakukan peperangan sekalipun dengan saudara sebangsanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan perjanjian yang mereka lakukan itu ternyata tidak berlangsung lama. Begitu juga ketika 3 golongan Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nazir, ini ketika melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin agar tidak melakukan peperangan, tidak akan melakukan peperangan, ya. Itu khususnya adalah ketika, ya, dalam sejarah Rasul SAW ada sejarah Bani Qainuqa, ya, ketika terjadi al-halaf, perjanjian perdamaian, tak boleh ada saling serang kecuali salah satu di antara mereka berkhianat. Ternyata, ya, dalam perjalanannya di antara mereka ada yang berkhianat, ya, tidak menepati janjinya, yaitu dengan cara mereka menghina dan melakukan, kalau bahasa sekarang, pelecehan terhadap seorang muslimah sahabiyah. Nah, ketika dalam perjalanan, ya, dalam sejarahnya di pasar ada seorang, ya, muslimah dan sedang duduk. Nah, pada saat itu kan pakaian itu dari atas ke bawah itu nyambung kan gitu, ya.
Nah, kemudian ujung dari jilbabnya itu kemudian diikat. Ketika dia berdiri, terbukalah, tersingkaplah. Informasi itulah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW yang menyatakan, hari ini kita perang. Hari ini kita perang. Kenapa? Karena orang Yahudi telah melampaui batas dan mereka telah melanggar perjanjian. Karena di antara perjanjiannya itu tidak boleh ada saling mengkhianati antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga yang kemudian oleh para ulama dikatakan kalau Nabi Muhammad SAW dihina dirinya, kepribadiannya, dikatakan tukang sihir, dikatakan ahli syair, dikatakan orang gila, maka Rasulullah SAW tidak marah. Tapi ketika berbicara tentang agama, nah Rasulullah menganggap ini bagian dari sya'airallah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disepakati agar tidak dilecehkan simbol-simbol agama, agar tidak dilecehkan. Ternyata dilakukan oleh mereka. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk perang. Dan banyak terjadi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang Yahudi itu karena mereka mengkhianati perjanjian yang dilakukan. Rata-rata seperti itu. Nah, maka dalam ayat ini juga dijelaskan tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Mereka senantiasa menampakkan ism, dosa-dosanya mulai mereka tampakkan, wal udwan, dan permusuhannya. Yang selalu yang muncul pada diri mereka pada saat itu adalah dosa, permusuhan terus. Tak ada benarnya Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu bahwa Nabi adalah Nabi terakhir yang membawa risalatul Islam. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Yang mereka tampakkan adalah dosa dan permusuhan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini yang kemudian diingatkan kembali. Jangan sampai ini sama, karakternya sama dengan Bani Israel gitu, nenek moyang mereka. Nah, di antara bentuk penyimpangan mereka itu adalah wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu terlarang bagimu. Nah, ini juga adalah bagian dari ketika di antara musuh-musuh mereka ketika datang kepada ketika ada dalam terjadi peperangan, ada yang tertangkap kemudian dipenjara kan gitu ya. Nah, ini kemudian mereka tebus nih, dibolehkan gitu. Padahal penebusan itu tidak diperkenankan, diharamkan. Nah, karena di sini ada sisi keuntungan di situ. Jadi selama menguntungkan, bahasa kita selama menguntungkan, maka boleh dikerjakan. Selama menguntungkan maka boleh dikerjakan. Nah, ini juga pemahaman yang keliru juga. Kalau halal tidak apa-apa, masalahnya haram. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman
dengan sebagian dari Alkitab, dari kitab suci kalian, sebagiannya, wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari sebagian yang lain. Di antara ajaran dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sudah ada penjelasan syariatnya, mana halal mana haram. Tapi kebiasaan mereka itu adalah mana yang menguntungkan bagi mereka maka akan dilakukan sekalipun diharamkan. Sebaliknya, sekalipun dalam kitab suci itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemaslahatan tetapi tidak menguntungkan, maka mereka tidak akan melakukannya. Nah, ini yang kemudian ayat juga yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang Al-Quran juga, keimanan kita pada Al-Quran. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita, kita mengimani sebagian lalu tidak mengimani pada sebagian yang lain. Kita mudah melakukan sebagian dari kandungan Al-Quran dan kita menolak ya sebagian dari yang lainnya. Bahkan terkadang untuk sekarang ini di antara syariat ya dalam ajaran Islam yang menguntungkan di antaranya itu apa? Perbankan syariah. Ya, perbankan syariah. Ya, termasuk negara-negara sekuler, liberal, negara ateis, itu mereka berlomba-lomba membuat apa? Perbankan syariah. Gitu. Kenapa? Karena sangat menguntungkan. Ada nilai duniawinya. Tapi giliran yang lain, ya ajaran yang lain tidak. Nah, gitu. Ini adalah bagian yang kemudian Allah tegur kepada ya mereka pada saat itu di kota Madinah. Dan ini juga pelajaran bagi kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat ajaran tentang akidah, ada ajaran tentang ibadah, ada ajaran tentang muamalat. Kemudian juga ada ayat tentang adab, akhlak. Ada 4 paling tidak cakupan dari klasifikasi ajaran Islam dalam Al-Qur'anul Karim ya, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui ayat ini kita diajarkan, diberikan pemahaman agar tidak mengambil sebagiannya saja lalu meninggalkan sebagian yang lain. Ya, banyak juga di antara kaum muslimin yang melakukan itu. Misalnya sholat, orang tak semangat sholat itu karena apa? Tak nampak pahalanya. Tak nampak pahalanya sholat. Berbuat baik, kemudian apa? Ya, melakukan amal ketaatan yang lainnya, karena tak nampak pahalanya, ya maka mereka tidak bersemangat melakukan, bahkan cenderung meninggalkan. Tapi bagi yang bisa melihat ya keuntungan yang bisa mereka dapatkan, maka kemudian mereka kerjakan. Yang nampak-nampak apa saja? Masalah ekonomi kan nampak-nampak jelas. Terus apa? Infak sedekah kan itu ya. Ya, kemudian apa? Yang nampak-nampak, yang menguntungkan, muamalah ya, dalam jual beli dan seterusnya. Nah, termasuklah di dalamnya ya, kalau di dalam Al-Quran itu dibahas semua hal terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat, dari urusan pribadi, urusan keluarga,
urusan masyarakat, bahkan urusan bernegara diatur di dalam Islam, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, artinya jangan sampai kita sebagai seorang muslim hanya mengambil sebagiannya saja. Sebagian dari ajaran, misalnya, udah saya akan ambil hanya masalah ibadah saja, yang lain tidak. Ini juga sama, ya, larangan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kalau begitu berarti sama dengan Bani Israel ketika mereka mengambil sebagian dari kitab Taurat dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Maka ayat setelahnya itu, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidaklah ada balasan siapa saja yang mengerjakan hal itu dari antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan apa? Kenistaan, ya, kekerdilan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan, akan disiksa. Yuraddun, akan dikembalikan, dimasukkan ke dalam neraka, ila asyaddil adab, dan akan mendapatkan azab yang paling pedih. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang kalian perbuat. Ini juga menunjukkan bahwa setiap, ini ada jaza. Jaza ini para ulama mengatakan maknanya adalah jaza, balasan. Setiap seorang melakukan kebaikan pasti ada balasannya. Setiap orang juga melakukan kejahatan pasti ada balasannya juga. Semuanya tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ada lafaz yang diucapkan atau pekerjaan yang dikerjakan, yang dilakukan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti ada malaikat pencatat. Dari ayat ini kemudian muncul apa? Nama malaikat Raqib dan Atid. Walaupun sebagian ulama mengatakan Raqib Atid ini bukan nama malaikat. Nah, tapi dia Raqib itu adalah sifat yang senantiasa menyertai. Raqib itu muraqabah, mengawasi dan menyertai. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini nama dari malaikat, namanya malaikat Raqib dan Atid. Dikatakan Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Tapi yang jelas dicatat oleh malaikat. Karena jaza orang yang melakukan, ya, keburukan pasti ada balasannya. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat. Melakukan kebaikan juga sama. Akan mendapatkan balasan di dunia maupun akhirat. Dan di antara balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia, di antaranya misalnya dia melakukan kebaikan, man barra liwalidayhi, siapa saja yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka zadallahu fi umri, Allah akan menambah umurnya. Jadi mau pengen panjang umur, berbuat baik pada orang tua. Ini luar biasa. Walaupun nanti ulama juga berbeda pendapat
Panjang umur ini apakah benar umurnya dipanjangkan ataukah keberkahan umurnya? Tetapi banyak sekali keutamaan yang dia dapatkan ketika melakukan kebaikan. Balasannya di dunia maupun di akhirat. Begitu juga melakukan kejahatan, maksiat dan dosa. Mereka juga akan mendapatkan balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Itu kata Rasulullah SAW. Bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, ghafil. Tak mungkin ada yang ghafil. Setiap amal perbuatan yang tidak tercatat dan tidak terpantau, tak ada. Semuanya tercatat dengan rapi, terpantau dengan rapi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Walaupun tak ada orang yang melihatnya. Jadi memang kebaikan itu tidak mesti pencitraan sebenarnya. Jadi tidak melakukan kebaikan karena pencitraan. Kalau ada pencitraan, lakukan kebaikan. Kalau tak ada, maka tidak lakukan pencitraan. Khususnya dalam masalah ibadah. Orang biasanya apa? Ya, semangat ibadah kalau disorot kan gitu ya. Kalau tidak disorot, tidak ibadah. Itu pencitraan. Dalam masalah ibadah tak ada pencitraan. Malah kalau dalam masalah ibadah, ya, wa qamu bil laili wan nasu niyam, bangun di malam hari di mana orang-orang lain tidur, tak melihatnya. Wah, itu ternyata pahalanya, balasannya tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat. Gitu. Setelah itu WA update status, alhamdulillah sudah sholat tahajud 11 rakaat. Sama aja itu. Sama juga biasanya ini, hati-hati juga dalam masalah puasa, buka puasa. Ini pencitraan, memposting. Alhamdulillah hari ini kuat berpuasa. Walaupun ya tergantung juga ini tujuannya, apakah memotivasi atau. Tapi kalau sudah di ujung-ujung itu tak ada motivasi sebenarnya. Update status, ya kan gitu kan. Tapi kalau postingan misalnya mari yang berpuasa gitu, kita buka bersama misalnya, itu mengundang. Tidak ada masalah. Tapi kalau hari ini begitu panas, terik kan gitu, alhamdulillah bisa menyelesaikan puasa. Nah itu kan beda ya, maknanya beda itu. Nah ini tidak ada yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lalai terhadap amal perbuatan manusia. Nah, terakhir, ulaikal ladzina syara'ul hayatad dunya bil akhirah. Kenapa Bani Israil itu banyak melakukan penyimpangan? Banyak melakukan penyimpangan. Mereka banyak melakukan dosa, bahkan banyak membunuh, banyak ngusir orang lain. Ya, pengusiran-pengusiran yang ada sampai berlanjut sampai sekarang itu. Maka selalu termasuk terjadi di Palestina, pengusiran tuh, pembunuhan, pengusiran, pembunuhan. Nah, ulaikal ladzina syara'ul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah ya, Bani Israil itu alladzina ishtarau, mereka membeli al hayata, kehidupan dunia,
al-hayatad dunya bil akhirah, dengan akhirat. Nah, orang yang menjual belikan akhirat dan dunia. Kenapa di sini disebutkan isyarau, membeli dunia dengan akhirat? Kenapa? Awalnya akhirat milik dia. Dia beriman, lalu dia beli kan? Kalau membeli sesuatu, apa yang dimilikinya kan berarti dia keluarkan. Ya, maka ayatnya ini bukan membeli akhirat dengan dunia kan? Karena dia awalnya punya iman. Dia beriman kepada Allah, punya akhirat gitu. Lalu ada kehidupan dunia menguntungkan. Nah, itu. Nah, ketika menguntungkan ini kemudian dia beli itu dunia itu. Nah, dia membayarnya pakai apa? Akhiratnya. Akhirnya yang digadaikan. Maka tadi halal haram hantam. Nah, ini dia. Halal haram hantam. Ya. Bagaimanapun bentuk ini yang penting untung. Orang-orang sekarang pun banyak juga seperti itu. Termasuk umat Islam juga. Di antara umat Islam ada juga yang penting untung. Halal haram hantam. Orang berdagang ya, tidak peduli makanan itu sehat, menyehatkan atau tidak. Campuran, ada campur dengan macam-macam. Ada yang kalau ada pengawet pakai borak yang terlalu banyak, itu kan banyak ya. Investigasi kan banyak itu, informasi. Yang penting untung. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ini bahaya juga ini. Ya, termasuk ketika kita lihat, termasuk tadi praktek-praktek perdukunan, itu juga sama, atas nama Allah lagi kan, itu jual akhirat. Oh, kayak itu lagi, menyesatkan orang. Ya, yang sudah dibongkar oleh banyak ini. Tuh. Kemudian di antaranya juga adalah fatwa, jual beli fatwa. Fatwa ini seharusnya haram. Ya, karena ada keuntungan lagi, itu tadi. Nah, itu menjadi halal. Dicari, bukan mencari dalil, tapi mencari dalih. Ya, ini bisa ya dicari-cari dalil ya ketemu juga gitu. Ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan kita bersama. Maka kalau sudah menjual beli agama dengan akhirat, ini banyak yang sebenarnya haram menjadi halal. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Azabnya tidak akan diringankan dan mereka tak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberat ini memang. Menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, berat. Kenapa? Tidak diringankan siksanya. Berarti apa? Ya, kalau ada di antara umat Islam yang masuk ke dalam neraka, itu nanti siksanya bisa diringankan karena faktor lain. Bisa karena faktor syafaat dari anak keturunannya, dari orang-orang yang beriman, atau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diringankan siksanya. Tapi orang-orang yang menjual beli agama, memperjualbelikan agamanya, nah tak ada dapat pertolongan itu. Ini bahaya juga itu. Ya, ketika ini bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat, ya, dari para masyarakat, rakyat dan pemimpin, maka ini akan menjadi panduan sebenarnya di dalam melakukan muamalah, beraktivitas. Wala hum yunsarun. Dan semoga kita tidak termasuk. Nah, ketika diingatkan dalam ayat ini, kita tidak termasuk di antara orang-orang
yang menjadikan ya dunia itu sebagai tujuan, ya, maka akhiratnya kemudian digadaikan. Ini juga banyak terjadi. Di antaranya orang yang misalnya mau bekerja, tapi syaratnya apa? Ketika mau bekerja, syaratnya harus bertato, harus ditato dulu badannya. Ada seorang muslimah mau bekerja, syaratnya apa? Harus dilepas jilbabnya dan memakai pakaian mini. Begitu. Akhirnya, oh ya enggak apa-apalah, ini karena tuntutan kerja, kan begitu. Ada begitu kan? Ini menggadaikan apa? Agamanya. Nah, ini diantara contoh-contoh ya yang mudah-mudahan tidak terjadi pada umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji itu ditetapkan pada saat Nabi Musa. Jadi akan lagi oleh Al-Quran berdasarkan oleh Nabi dan diingatkan janji. Dan itu kan hanya tentu ya untuk mengusirkan peperangan. Sekarang hal yang sama ini bukan bagi Israel. Sekarang manusia. Kira-kira yang diamankan Allah itu janji itu apa saja? Banyak sekali yang diminta Allah pada kita, sehingga sampai hari akhir pun kita akan diakhirkan Al-Quran kan jangan berubah berarti. Itu janji apa saja sehingga kita tidak mengulang. Oh yang tadi pas saya makan yang sama kita tadi, kita harus tahu yang mana yang pokok dan mana yang mungkin cabang. Yang kedua saya ingin tanya tentang istilah kita konggolido. Nah, konggolido itu janjian apa? Apakah itu lebih besar dari apa? Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitsaqun ghalidha, coba buka ayatnya. Surah An-Nisa ayat 21. Ada An-Nisa ayat 154. Ada juga dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Ada istilah mitsaqon ghalidha. Mitsaqon ghalidha ada di 3 tempat. An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Nah, ini juga berbicara tentang ya Bani Israel, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah ya bercampur dengan yang lain sebagai ya suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Nah, ini pertama istilah mitsaq itu adalah bagian dari al-wa'du. Wa'du, kalau wa'du itu perjanjian. Itu perjanjian biasa antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang dianggap itu janji itu adalah hutang. Nah, wal murad bil mitsaq al ghalid, orang yang berjanji setia, jadi berjanji setia dan janjinya kuat, yang menjadi saksinya bukan hanya manusia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala dan seluruh orang yang ada yang melihat atau menyaksikan. Nah, maka kalau perjanjian, kalau al-wa'du itu perjanjian itu antara 2 orang saja.
Saya berjanji, ya. Tapi kalau mitsaqun ghalidh, pernikahan dikatakan apa? Mitsaqun ghalidh. Perjanjian yang sangat kuat. Kenapa? Karena yang menjadi saksi itu bukan hanya dia berdua saja, tapi apa? Keluarga besar dari dua belah pihak, masyarakat yang hadir, kemudian yang jelas apa? Berjanjinya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitsaqun ghalidh. Ini kalau pakai ghalidh itu berat. Perjanjian yang berat. Gitu. Begitu juga di dalam ayat yang lainnya terkait dengan mitsaq. Mitsaq itu ya perjanjian kuat. Perjanjian di mana menggunakan kata mitsaq, di mana Bani Israil itu dia berjanji setia kepada Nabi Musa alaihissalam atas nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan hanya janji berdua saja. Yalah kami kalau biasanya seseorang yang diberi nasihat misalnya, jangan ulangi lagi ya. Ya saya janji. Nah, itu kan cuma berdua saja. Belum kuat masih. Tapi kalau dikatakan mitsaq ini kalau ya melibatkan semua komponen, gitu ya. Nah ini terkait dengan mitsaq. Kemudian yang kedua, yang pertama terkait dengan janji. Apa saja janji-janji yang dilakukan? Ini banyak sekali janji. Nanti dalam Al-Baqarah ini wa'id itu banyak banget. Ini tidak bisa kita hitung satu-satu. Nanti karena dalam surah Al-Baqarah ini hampir setiap, nah ini kalau intinya hampir setiap pelanggaran dalam syariat Islam, pelanggaran yang disampaikan dalam Al-Quran itu pernah dilakukan oleh Bani Israel. Maka kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Rata-rata itu. Ya, termasuk nanti akan ada mereka yang kuduna ahdallah. Di antara mereka berjanji lalu kemudian mereka mengingkari. Terus itu. Kemudian mereka ya ingin taat kepada Allah tapi kemudian mereka ingkari. Terus gitu. Berbuat baik pada orang lain kemudian mereka ingkari. Terus banyak banget. Nah, rata-rata intinya setiap larangan dalam Islam hampir banyak itu dilakukan oleh mereka. Itu yang kemudian diingatkan kembali, jangan seperti nenek moyang mereka. Gitu. Nah, kalau kita jangan sampai seperti mereka gitu. Pelajarannya bagi kita. Gitu. Kenapa demikian? Kenapa banyak disebutkan begitu? Karena kecenderungannya bisa jadi umat Islam itu memang agamanya Islam, tapi perilakunya mengikuti perilaku mereka, Bani Israel. Gitu. Ini kemudian diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Jadi dikatakan bahwa manusia itu ada relasinya, logik dan logik. Nah, yang pernah saya tahu, di dalam tubuh manusia ini ada jin juga, korin, ada beberapa yang menggoda. Juga ada dalam bahasa awamnya, kalau orang marah kan, wah kodamnya keluar ya. Kalau dia marah luar biasa sampai membabi kita tuh kodamnya keluar. Nah ini pengertian itu seperti apa? Iya. Jadi memang setiap bayi yang lahir pasti akan diberikan dua muwakkal yang diikut sertakan. Ada malaikat, kemudian ada setan. Ya. Malaikat ini ketika seseorang melakukan kebaikan, maka dia akan dikerumuni oleh para malaikat.
Coba buka ayatnya. Nah, ini. Lahu mu'aqibatun, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bahwa orang-orang yang beriman itu muakibat, ada para malaikat ya yang senantiasa menyertainya. Yakubun, malaikat itu datang berbondong-bondong menjaga dia dari depan, belakang, ya, untuk senantiasa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaratnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia banyak beriman, maka setannya menjauh, malaikat yang mendekat. Maka bisikan-bisikannya itu adalah bisikan kebaikan. Nah, ini manusia akan dijaga oleh malaikat. Dan malaikat itu tak pernah marah. Sifat marah itu datang dari malaikat atau bukan? Nah, sekarang kita masuk. Kalau orang itu jauh dari Islam, jauh dari imannya kepada Allah, maka malaikatnya menjauh, setannya mendekat. Dibuka Al-Quran, ya. Ini ada dalam berapa ayat disebutkan ya tentang Qorin tadi ya. Nah, dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa saja yang menjauh dari mengingat Allah, siapa saja yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka dia akan apa? Diberikan teman setan, diikuti oleh setan. Fahuwa lahu qarin, dan dialah qarinnya. Qarinnya itu dari setan. Jadi fahuwa lahu qarin, qarin itu ya setan. Tak ada qarin itu malaikat. Jadi ayatnya ya. Bahkan qarin itu dalam surah Az-Zukhruf ayat 38-nya, ayat 38-nya, yang tadi kan 36. 38-nya itu hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Apa yang dilakukannya sehingga apabila orang-orang berpaling itu datang kepada setannya, kepada qarinnya yang mengajak pada keburukan. Kan kamu yang ngajak saya melakukan maksiat, membisikkan saya, kan itu. Dia datang pada qarinnya, pada setan, yang mempermasalahkan setan. Maka setan apa? Mengatakan, saya sebenarnya enggak. Hubungan kita putus, jauh, sejauh barat dan timur. Tak ngaku dia. Maka kemudian Allah katakan, maka fabi'sal qarin, setan itu adalah sejahat-jahatnya teman manusia. Fabi'sal qarin, gitu. Jadi kalau qarin itu seorang orang itu lagi marah, maksiat, itu bukan malaikatnya atau itu. Nah, kemudian ketika yang berbicara tentang qarin ini pasti setan. Itu qarin, bukan malaikat qarin. Gitu. Itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan.
Kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan pelajaran, ya, mendatangkan pelajaran hikmah pada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.